Iya, selamat siang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam Selamat siang. sejahtera. Silakan Ibu. Ya, baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada panitia yang sudah mengundang kami pada siang ini. Adalah suatu kehormatan bagi kami. Di sini kita akan bagi pengalaman ya bagaimana mengembangkan perusahaan ini dari kecil sampai sekarang. Ya, lanjut slide berikutnya. Ya, saya perkenalkan lagi Paragon ya. Tadi sudah dilihat di videonya. Jadi perusahaan ini berdiri tahun 1985. Perusahaan mulai dari home industry ya, dengan 2 orang karyawan. Itu pun juga asisten rumah tangga. Dan sekarang alhamdulillah sudah menjadi karyawannya udah di atas 10.000 dan pabriknya 20 hektar. Termasuk industri lokal kosmetik yang saat ini terbesar di Indonesia dan punya 41 distribution center, salah satunya di Malaysia. Alhamdulillah kami di Malaysia pun juga sudah nomor 3 dan termasuk R&D yang paling luas saat ini di Indonesia. Ya, slide berikutnya. Nah, ini brand-brand yang dikerjakan sama tim kami ya. Ada 6 brand saat ini. Itu brand Putri, itu brand yang awalnya Wadah, Makeover, Emina, Kaf, dan Labore. Ini Kaf itu malah baru launching tahun lalu, Labore adalah baru tahun ini. Ya, lanjut. Nah, bagaimana perjalanannya Paragon ya? Ya, seperti tadi berdiri tahun 1985. Kenapa saya industri kosmetik? Karena pernah bekerja selama 5 tahun di industri kosmetik multinasional, kemudian dengan latar belakang dari farmasi ya. Nah, dengan dengan pengalaman tadi, dengan ilmu yang saya dapat, saya kotak-katik waktu itu ininya ya, formulanya sehingga ditemukan dengan inovasi ya, sehingga ditemukan formula kualitasnya nggak jauh beda dengan perusahaan multinasional, tapi harganya jauh lebih murah. Alhamdulillah itu langsung disambut. Dan inilah dasar dari produk dari wadah dari Paragon sampai saat ini. Gimana kualitasnya bagus, harganya bersaing gitu. Cukup sambut ya, tahun 90 saya dapat ujian ya. Mungkin lebih berat dari sekarang, itu kebakar habis home industry-nya. Kondisinya waktu itu boleh dikatakan minus. Kenapa minus? Karena kami punya utang sama supplier dan banyak piutang karena banyak kebakar, banyak yang nggak bayar. Nah, disinilah saya merasakan faktor kepedulian ya. Karena waktu itu yang saya pikirkan adalah kenapa saya bisa bangkit kembali, ya saya pikirkan adalah karyawan. Walaupun karyawan waktu itu 25 orang. Dan utang sama supplier. Kalau saya memikirkan diri sendiri waktu itu, ya tutup aja ya, karena suami saya masih bekerja dan gaji beliau pun lebih dari cukup. Jadi faktor kepedulian inilah yang menyebabkan saya bisa bangkit kembali, dan saya rasakan waktu itu banyak pertolongan ya, jadi dari supplier karena menjaga kepercayaan, saya minta 5 sak dikasih 10 sak, kemudian dari ada kenalan menyiapkan tempatnya. Kemudian juga ada kebijakan BI waktu itu untuk ngasih kredit untuk usaha kecil. Nah, saya waktu itu minta 50 juta, malah disuruh ambil 150 juta. Nah, ini kan juga saya anggap itu pertolongan Allah ya, karena biasanya kita minjam 50 juta malah kasih 40. Nah, dengan singkat kata saya bisa bangun pabrik kecil waktu itu daerah Tangerang dengan luas 1.500 dan bangun rumah. Nah, kemudian tahun 95 saya kedatangan tamu dari pesantren Hidayatullah memberi ide kosmetik halal waktu itu ya, Wadah. Dan waktu itu juga nggak langsung sukses ya, karena pesantren nggak pakai kosmetik. Tapi bagi saya coba lagi iklan di harian terbit gitu ya, mendapat 2 distributor waktu itu, mereka jual direct selling, dari multi level. Nah, tahun 98 seperti kita ketahui ada krisis moneter ya, krisis ekonomi juga, banyak pengangguran, banyak yang bergabung dengan multi level. Sehingga kami di krisis tahun 98 justru berkembang pesat dan
habis itu membangun pabrik kedua yang luasnya 3 kalinya pabrik pertama. Nah, kemudian 2002 anak saya pertama lulus langsung gabung, dan 2003 anak saya kedua juga lulus gabung. Nah, disinilah kolaborasi antara senior dan junior ya. Kemudian 2004 jadi kami lebih banyak waktu itu B2B ya, dan ternyata yang kami supply itu turun, kami ikut turun. Dan akhirnya setelah anak-anak gabung, ya kami coba jual B2C. Dan kemudian diperbaiki produknya. 2009 relaunching, kami relaunching Wadah. Jadi dibikin lebih modern, tagline-nya juga diganti. Nah, seperti kita ketahui 2009 hijaber booming. Satu-satunya kosmetik yang menjawab kebutuhan hijaber adalah Wadah. Sehingga terjadi loncatan, kami sudah bisa iklan di TVC, sehingga penjualannya naik 100%, 130%. Jadi dari sini, dari perjalanan ini, kata kuncinya bagaimana kita selalu bergerak ya. Kemudian ya tentu dengan bertawakal, insya Allah banyak kemudahan dari Allah. Itu yang saya rasakan. Ya, slide berikutnya. Dan kemudian 2010 tim mengeluarkan lagi makeover untuk konsumen yang suka produk luar. Kemudian 2011 kami ganti nama. Dari tadinya PT Pusaka Tradisi Ibu menjadi PT Paragon Technology Innovation. Kenapa ganti nama? Maksudnya supaya lebih ke menuju global aja. Nah, 2014 tim mengeluarkan lagi Emina, produk untuk remaja. Ini pun juga momennya pas. Karena sampai saat ini di tengah pandemi pun juga growth-nya masih bagus. Karena satu-satunya produk yang menjawab kebutuhannya milenial. Nah, 2014 anak saya nomor 3 juga lulus, dokter spesialis kulit, Dokter Sari. Nah, ini yang pegang R&D, kemudian launching shampoo 2017. Nah, 2018 keluarkan lagi yang premium Insta Perfect untuk dekoratif. 2019 mengeluarkan lagi Kristalur untuk skincare yang premium juga. Nah, 2020 di tengah pandemi, tim pun juga tahun lalu masih mengeluarkan launching lagi KAF untuk produk pria. Sebetulnya kami sudah lama mencari nama untuk KAF, untuk produk pria ini belum temu, akhirnya ditemukan tahun lalu. Kemudian 2021 tim mengeluarkan lagi karena di tengah pandemi ini orang lebih banyak ke skincare, tim mengeluarkan lagi Labore untuk kulit sensitif. Jadi kata kuncinya di sini bagaimana kita selalu inovasi ya, mengeluarkan brand produk-produk baru, brand-brand baru. Ya, lanjut. Nah, ini prestasi dari tim kami ya di tahun 2016 di suatu seminar di Paris. Euromonitor menyampaikan kalau Wadah adalah global festive growing brand nomor 6 di dunia. Ini pertama kali brand Indonesia masuk di dalam kancah ini. Ya, alhamdulillah sekarang Paragon berkembang ya. Jadi kami sudah menjadi market leader kosmetik sekarang di Indonesia. Walaupun di tengah pandemi dekoratif itu turun, tetapi pesaing turunnya lebih dalam. Jadi kami masih tetap memimpin pasar. Jadi kami masih make up di nomor 1 udah hampir tahun ke-6 ya sekarang. Moisturizer kami hampir tahun ke-5 juga nomor 1. Dan cleanser memang kami masih nomor 3. Dan 2018 akhir kami pernah dibahas di Alphas Business Review. Ini juga jarang-jarang suatu brand dibahas di sini. Ya, lanjut. Nah, di dalam perjalanan ini kami menemukan ada 5 value yang menyebabkan Paragon seperti ini ya, bertumbuh berlanjutkan, yaitu adalah ketuhanan, kepedulian, kerendahan hati, ketangguhan, dan inovasi. Ya, lanjut. Nah, maksudnya ketuhanan tentu meyakini keberadaan Tuhan ya. Kemudian juga dengan ketuhanan berarti bekerja sungguh-sungguh, bagian dari ibadah, dan juga dengan ketuhanan kita optimis setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Itu yang saya alami dalam perjalanannya. Dan kemudian tentu dengan ketuhanan konsisten menjaga kejujuran, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Kemudian juga senantiasa menghargai perbedaan keyakinan, menebar kebaikan, dan mencegah keburukan. Ya, lanjut. Yang kedua adalah kepedulian ya, untuk menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kasih sayang ya. Di sini bagaimana juga kolaborasi ya. Jadi senantiasa memberi manfaat dan inspirasi positif,
bagi sesama dan lingkungan dalam setiap aktivitasnya. Jadi bagaimana kita hidup bermanfaat untuk orang lain, berupaya saling memahami dan saling peduli dengan seluruh tim. Ya, lanjut. Yang tiga adalah kerendahan hati, menyadari bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Tentu perilakunya gimana kita jangan sombong ya, selalu mengoptimalkan sumber daya yang ada, maksudnya bagaimana kita hidup sederhana dan cost efektif, saling menghormati dan menghargai perbedaan dan kepentingan bersama, dan kemudian juga memakai ilmu padi ya, tambah berisi tambah berunduk, bersemangat, rendah hati untuk belajar kapan saja, di mana saja, dan dari siapa saja, dan selalu haus ilmu gitu. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Yang keempat adalah ketangguhan, menjalani hidup dengan penuh sukacita dan daya juang tinggi, yaitu berani, sabar, pantang menyerah dalam mencapai tujuan, tentu juga bertekad kuat, disiplin, dan ulet dalam menjalankan hingga tuntas gitu ya, proses dan tuntas. Kemudian juga tentu penuh semangat menghasilkan karya-karya yang terbaik tanpa batas. Ya, lanjut. Yang kelima adalah inovasi, ya, jadi inovasi selalu mengembangkan hal baru yang lebih baik untuk memenuhi dan melampaui harapan pelanggan. Jadi kami selalu menyampaikan sama tim bagaimana kita memenuhi melebihi harapan pelanggan gitu ya. Kemudian juga itu visioner, kreatif dalam menciptakan terobosan baru untuk menjadi yang terdepan, berpikiran terbuka dalam menggali dan mengolah berbagai informasi secara analitis dan sistematis, dan antisipatif, gesit, dan responsif dalam menghadapi setiap perubahan. Ya, lanjut. Nah, dalam perjalanan tadi ya, jadi bisa kita simpulkan suksesnya dalam suatu produk seperti kita ketahui ada marketing mix ya, produk, karena produknya bagus, price harganya bersaing, placement ada tempat, promotion ya, kemudian seperti yang saya ceritakan dalam perjalanan tadi, ada P satu lagi yang saya rasakan yang sangat menentukan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kami selalu beberapa kali menemukan suatu momentum yang pas gitu ya. Di dalam Islam kan tidak ada kejadian tanpa izin Allah, jadi saya anggap ini pertolongan Allah. Ya, lanjut. Nah, di sini juga bagaimana kolaborasi ya, tim membuat setelah perusahaan ini sangat besar ya, banyak sekali yang sudah bergabung di sini, tingkat direktur, pak manajer, beberapa yang mereka sudah puluhan tahun kerja di multinasional, terus pindah ke tempat kami dengan tujuan untuk membantu industri lokal, sehingga di sini terbentuk corporate startup maksudnya. Jadi perusahaan berkembang seperti startup tetap profesional, karena ini adalah kolaborasi tim yang senior, yang muda, yang senior dengan yang muda gitu. Ya, lanjut. Nah, di dalam bagaimana selama pandemi ini ya, tentu kita harus bagi kami awal-awal pandemi tentu protokol kesehatan nomor 1 ya kan. Kemudian bagaimana kita ngatur. Nah, alhamdulillah 1 bulan yang lalu kami dikunjungi sama 3 menteri sekaligus ya. Yaitu ada Pak Luhut, Pak BGS Menteri Kesehatan, dan Pak Agus Menteri Perindustrian. Mereka datang dan di sini beliau menyampaikan ini adalah contoh industri yang jalan 100%. Dan karyawannya pun tetap terjaga. Jadi kami tidak pernah tutup selama pandemi ya, tetap jalan, dan alhamdulillah juga karyawan juga terjaga gitu ya. Di sini bagaimana pertama itu kesehatan karyawan memang nomor 1 ya. Kemudian bagaimana kita bagi pekerjaan ya. Jadi ada yang kerja di rumah, ada yang kalau yang harus ke lapangan memang harus ke lapangan. Kemudian bagaimana yang bisa untuk learning dengan secara virtual gitu kan. Kemudian kami juga selalu mengadakan pertemuan diskusi ya, jadi lebih sering lagi dengan karyawan ya secara virtual. Kemudian tentu juga bagaimana ternyata banyak fundamental yang kita temukan ya, lebih cost efektif selama pandemi ini. Dan kemudian juga
kebutuhan konsumen, di mana kami mempercepat digital transformasi ya. Jadi kemudian juga adakan program reseller, kami mengadakan juga pelatihan reseller secara gratis, dan kemudian juga bagaimana dengan komunitas-komunitas kita mengadakan juga secara virtual. Ya, lanjut. Nah, visi kami bagaimana menjadi perusahaan yang berkomitmen untuk berkembang terus-menerus dengan kelola yang baik. Hari ini lebih baik dari hari kemarin ya. Bagaimana perusahaan ini juga bermanfaat untuk mitra, masyarakat dan lingkungan. Dan misinya mengembangkan Paragonian, menciptakan kebaikan pada pelanggan, perbaikan kesinambungan, tumbuh bersama-sama, memelihara bumi. Ini adalah bagian dari CSR kami, mendukung pendidikan dan kesehatan bangsa dan mengembangkan bisnis. Ya, lanjut. Dan ini 4 pilar CSR kami. Kami juga bagaimana manfaat untuk internal ya. Jadi semua karyawan yang telah bekerja selama 7 tahun, kami berangkatkan umrah untuk yang muslim, kemudian wisata rohani yang non-muslim. Ini kami kerjakan dari 2017, itu 500 orang per tahun, tapi udah berangkat 1.500, ya selama pandemi 2 tahun ini ya terpaksa kita tunda. Dan kami juga mengadakan mes untuk karyawan ya, jadi ada mes single, ada mes couple ya, kemudian ada daycare, ada gimana area olahraga, jadi di sini bagaimana supaya perusahaan ini menjadi family friendly gitu. Kemudian 4 pilar CSR kami yaitu adalah kesehatan, pendidikan, kami banyak memberi beasiswa, kemudian pemberdayaan perempuan dan lingkungan. Ya, lanjut. Jadi di sini kata kuncinya bagaimana 5 karakter tadi yang kami sampaikan adalah fondasi untuk menjadi sukses. Mungkin itu sedikit sharing dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Nurhayati, luar biasa. Ibu, saya boleh pesan sponsor, saya boleh minta wardahnya nggak buat saya, Bu? Nanti Kak, kalau untuk pria ada Kak. Oh boleh ya Bu ya, boleh ya Bu? Boleh, oh boleh loh, luar biasa loh ya, di endorse langsung sama ownernya Wardah. Oke, Ibu terima kasih luar biasa sharingnya. Ibu sudah melewati jatuh bangun, tadi saya mendengarnya, dan sekarang luar biasa Ibu, sukses selalu pokoknya untuk Ibu dan perusahaan Ibu ya Bu ya. Oke, untuk Wardah dan Paragon. Baik, kita akan masuk untuk sesi tanya jawab ya, Ibu Nurhayati, boleh ya Bu? Ya. Oke, buat Bapak Ibu peserta ini adalah tanya jawab buat yang ladies, buat yang cewek, bukan minta gratisan Wardah ya. Sekali lagi ini tanya jawab ya. Oke, ya Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung tulis di chat box ya. Langsung ketik apa yang ingin ditanyakan kepada Ibu Nurhayati. Ini luar biasa sekali sharingnya, seorang Presiden Komisioner dari PT Paragon Teknologi and Innovation. Ini brand ambasadornya Wardah kalau nggak salah Dewi Sandra ya Bu? Ya betul ya. Betul ya, luar biasa. Di sini teman-teman banyak mau jadi brand ambassador, nggak bisa ya, harus kalahin Dewi Sandra dulu ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh ketik di chat box, ini kesempatan yang sangat luar biasa. Kita bertatap muka langsung dengan Ibu Dr. HC, Dr. Anda Nurhayati Subakat APT. Iya. Sebentar ya Ibu, ini ada yang sudah banyak sekali bertanya. Ini sepertinya mereka nggak sabaran pingin tahu nih tips-tips dari Ibu Nurhayati, ini luar biasa sekali. Ya, silakan Bapak Ibu, boleh yang ingin bertanya langsung ketik aja di chat box-nya ya, jangan malu-malu. Oke. Ini ada pertanyaan langsung. Ya, dari PT Bukit Muria Jaya. Ibu, saya mau bertanya untuk bisa membuat teman-teman bisa konsistensi untuk melakukan improvement. Oh, baru di situ aja ya? Sebentar ya. Itu pertanyaannya. Coba sekali lagi boleh saya lihat? Ini pertanyaannya Bu. Ibu, saya mau bertanya untuk bisa membuat teman-teman bisa konsisten untuk melakukan improve. Mungkin ada tipsnya nggak Ibu? Ya, jadi kalau kami memang tiap tahun ya mengadakan lomba ya termasuk lomba inovasi, lomba
perbaikan terus-menerus ya. Jadi semua orang mengajukan usul ya. Jadi di tiap-tiap bagiannya kita adakan lomba. Jadi itu yang kita terus kita ingatin gitu ya. Intinya kita hari ini lebih baik dari hari kemarin. Jadi perbaikan terus-menerus. Itu ya alhamdulillah sih ya, karena kita ingatin terus. Kemudian kita adakan juga lomba-lomba. Ya sampai saat ini ya alhamdulillah itu tim memang saya biasanya juga sama tim Paragon ini yang kita himbau hatinya ya. Kalau saya sih lebih ke hatinya. Jadi kan pemimpin itu mengolah hati ya, mengolah pikiran. Jadi saya suka sampaikan ke mereka, saya nggak ngasih target, tetapi yang memberi target adalah orang yang kita bantu gitu ya. Jadi ya, jadi supaya semua juga bagaimana cost efektif, karena banyak orang yang kita bantu ya. Perusahaan ini yang saya suka sampaikan, perusahaan ini kita seperti di satu kapal yang bersama-sama bagaimana kita menyelamatkan kapal ini ya. Kemudian juga banyak orang yang kita bantu. Nah, ini yang sering kami sampaikan kalau tujuan hidup kita bagaimana bermanfaat untuk orang lain. Jadi itu yang kita sampaikan ya, 5 karakter tadi yang saya selalu sampaikan. Ya alhamdulillah sih tim sekarang tuh udah kayak sudah menjadi budaya ya. Bagaimana kita selalu peduli terhadap orang lain, kemudian bagaimana kita selalu perbaikan terus-menerus kayak begitu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Iya, wow, luar biasa sekali. Baik, selanjutnya Ibu ada dari Abid. Selamat siang Ibu, semoga sehat selalu. Izin bertanya, apa saja tantangan terbesar dalam membangun change management dan kolaborasi antar function? Silakan Bu. Ya, jadi memang itu suatu yang PR besar ya. Kembali lagi sebetulnya yang kami himbau bagaimana itu kebersamaan ya, kolaborasi. Jadi nggak silo gitu ya. Jadi jangan sampai kejadian misalnya semua harus tanggung jawab gitu. Kan sering sekali kalau di perusahaan multinasional gitu yang kami dengar tuh biasanya masing-masing itu ya, saya tugasnya ya bagian sales gitu. Saya tugasnya ya marketing, bagaimana saya nyusun promosi yang bagus gitu. Kalau sales bagaimana saya masukin barang gitu. Kalau pabrik yang gimana saya buat barang gitu. Tapi di sini yang kita himbau bagaimana mereka kolaborasi. Apalagi di tengah pandemi ini ya, kan perlu agility ya. Jadi tidak bisa kalau masing-masing silo-silo kayak gitu. Jadi yang kami himbau, ya kembali lagi kami menghimbau bagaimana kolaborasi. Makanya 5 value tadi, kepedulian itu kan termasuk value kedua itu ada kepedulian. Nah, di sini yang kami inikan bagaimana semua orang peduli terhadap orang lain gitu ya. Sehingga bagaimana kita kita bersama-sama. Seperti itu sih. Jadi kita sampaikan. Jadi ini sebetulnya memang internalisasi culture ini dikerjakan sama anak saya nomor 2 ya. Nah, itu memang terus-menerus ada terus ini untuk internalisasi culture ini dikerjakan terus dari atas sampai bawah, seperti itu sih yang kami kerjakan. Iya, luar biasa, semoga menjawab pertanyaannya. Selanjutnya ada dari Nurhanuddin. Assalamualaikum Bu, bagaimana Paragon melakukan transformasi dan inovasi? Silakan Bu Nurhayati. Transformasi dan inovasi ya. Jadi terus terang ini sebetulnya anak saya nomor 2 nih ya, kreatif ya, orangnya kreatif. Jadi saya alhamdulillah punya anak yang berbeda-beda karakter sebetulnya. Jadi anak saya pertama itu lebih ke operasional, anak saya nomor 2 lebih kreatif, anak nomor 3 itu dokter ya. Jadi dokter spesialis kulit. Nah, di sini anak saya nomor 2 emang orangnya inovasi, kreatif gitu ya. Dan dia juga jadi memang ya kita kan waktu rekrutmen kan kita juga lihat ya. Jadi mana yang orang yang kreatif kita masukkan ke dalam
bagian ya kreatif gitu ya. Jadi sudah mereka bekerja berdasarkan sesuai dengan passionnya gitu. Itu sebetulnya sih. Jadi sebetulnya kata kuncinya maksud saya mereka bekerja di tempat yang tepat gitu ya. Jadi memang dari sebelumnya kita udah tes sesuai dengan ya pakai psikotes, kemudian dengan segala macam tentu kita coba dulu. Ya alhamdulillah mereka bekerja berdasarkan passion mereka. Jadi itu dan kemudian kami pun juga memberi memberi kepercayaan gitu, memberi kepercayaan penuh terhadap MT yang baru lulus pun kami beri kepercayaan penuh gitu. Jadi saya suka sampaikan silakan keluarkan semua potensi Anda gitu ya. Jadi ya alhamdulillah kami itu 80% itu boleh dikatakan milenial ya. Mereka kan orang-orang kreatif. Ya, tapi mereka itu di tempat saya dengar milenial ini suka kutu loncat gitu ya. Tapi alhamdulillah tempat kami milenialnya pada loyal ya. Dan mereka betul-betul orang yang sangat kreatif. Ini yang saya lihat kan mereka makanya saya dilihat tadi ya brand-brand kami dan bisa dilihat juga tadi dari video yang gimana itu bikin kami relaunch lagi wadah lebih modern ya. Jadi memang orang-orang kreatif kita taruhkan di tempatnya gitu seperti itu sih. Dan kita juga beri kebebasan mereka seperti itu. Jadi kita juga nggak sayang-sayang untuk memberi, bisa saja kan mereka gagal misalnya kan, kita juga keluarkan semua potensi Anda seperti itu sih. Jadi kita beri kebebasan. Ya alhamdulillah ya Paragon termasuk semua brand-brandnya itu termasuk yang disambut baik sama konsumen. Wow, luar biasa ya Bu. Tetap mensupport semuanya ya Ibu Nurhayati ya. Keren sekali. Bu, ini ada lagi. Bu, terima kasih. Saya tadi dapat sponsor, katanya saya dikasih produknya. Terima kasih banyak loh Ibu. Luar biasa. Oke, ini ada lagi. Ibu, apakah ada contoh cara memberikan target tinggi namun tim bisa sukarela mengerjakannya tanpa merasa terbebani? Mohon best practice-nya Ibu. Silakan Bu Nurhayati. Ya, jadi saya bilang sama tim saya nggak pernah ngasih target. Jadi selama ini saya nggak pernah ngasih target. Jadi target itu saya suruh bikin sendiri gitu. Jadi tim itu jadi bagi kami KPI-nya bukan target, ya. Jadi KPI-nya bukan target, tapi prosesnya yang kami inikan. Prosesnya harus benar gitu ya. Jadi alhamdulillah juga begitu, malah sering sekali beberapa kali malah mereka capai over target gitu. Jadi sebetulnya istilahnya itu kalau anak saya gini, istilahnya itu kalau kita kerja nih kayak main bola gitu. Main bola kan bertanding tuh asyik ya, kerjanya harus asik gitu. Jadi jangan sampai bikin stres gitu ya. Jadi di sini kami himbau bekerja itu kayak mengerjakan hobi gitu ya, kayak permainan. Dan kalau harus suka kan ya, jadi kalau kita suka ya kerja keras dan mengasihkan kayak gitu sih ya. Alhamdulillah sih tim itu bekerja seperti itu, makanya kita juga nggak pernah kamu harus target sekian, kalau target sekian dapat sekian, nggak seperti itu di Paragon. Jadi mungkin dalam level tertentu ada ya, tapi kalau untuk atas saya nggak pernah kasih target untuk direktur, mereka yang bikin target sendiri seperti itu. Jadi kerja itu harus asyik itu ya. Itu anak saya dikasih tahu ya. Kita kayak main sepak bola aja kata gitu. Lari sana lari sini kan. Luar biasa ya. Ibu Nurhayati. Bu, saya jamin abis ini kayaknya banyak nih CV datang ke PT Paragon Bu. Saya jamin. Langsung semua peserta tulis CV Bu. Ke PT Paragon, luar biasa. Ini keren banget ya Bu. Jadi target itu menciptakan mereka sendiri ya Bu. Karena mereka menciptakan, otomatis pasti mereka bisa mencapainya. Bener nggak Bu? Jadi tidak ada berasa paksaan dari atasan ya Bu. Oke, ini luar biasa nih. Kayaknya HRD langsung repot nih ya Bu. Mulai besok kayaknya banyak nih lamaran datang. Oke, baik, ada pertanyaan ini banyak sekali loh Bu. Ini dari Pak Rian dari SSCX nih ya kan. Awal-awal masa perjuangan memulai bisnis jatuh bangun. Apa yang membuat
membuat seorang Ibu Nur Hayati tetap gigih dan yakin bahwa akan berhasil? Tadi Ibu udah singgung kalau saya mikir diri sendiri mah bodoh amat ya Bu ya, tapi Bu memikirkan yang lainnya. Coba boleh Bu sharing ke kita. Jadi ya setelah kami ini ya, kan begitu perusahaan ini melejit ya mulai 2013 ya. Kami bisa melewati beberapa brand-brand yang besar sebelumnya ya kita lewati, termasuk juga brand-brand multinasional ya. Sekarang itu kami juga brand multinasional yang nomor 1 di dunia pun juga kami sudah lewati gitu kan. Kan banyak apa sih fenomena Paragon apa sih gitu ya. Jadi ya kembali lagi tadi yang akhirnya kami juga mempelajari apa sih gitu ya, apa sih yang suksesnya gitu, kunci suksesnya gitu ya. Ya akhirnya kami menemukan yang 5 nilai tadi itu. Jadi kalau ditanya kenapa ya 5 nilai tadi, ya dengan ketuhanan gitu ya. Jadi dan ini 5 nilai ini sepertinya juga saya dapatkan dari orang tua ya. Jadi orang tua saya juga ketua Muhammadiyah dan mereka pedagang. Jadi ibu saya itu juga ibu saya itu orang tua tunggal ya, bapak saya meninggal saya masih SMP. Ibu saya itu kami punya bersaudara 8. Ibu saya itu sering menyampaikan, nggak usah khawatir setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan gitu ya. Nah beliau juga orang tua tunggal 8 anak bisa mengantarkan anaknya semua ke perguruan tinggi. Jadi itu sih yang saya ikuti ya. Jadi pesan-pesan dari orang tua saya gitu ya. Pokoknya kita nggak usah khawatir lah setiap kesulitan, insya Allah ada kemudahan. Jadi bagi saya itu apapun yang terjadi, saya yakin ya ini ujian gitu. Ini ujian ya kita lewati gitu. Kalau kita lewati ya kita naik kelas gitu kan. Jadi saya dan kemudian yang penting itu juga memang yang saya rasakan sampai sekarang pun juga saya rasakan ya kepedulian terhadap orang lain itu menyebabkan kita selalu nggak pernah putus asa. Contohnya aja sekarang ya pas pandemi itu kan karyawan di atas 10.000. Kalau memang saya sebagai sama anak-anak gitu ya, kalau bukan hanya memikirkan kami sekeluarga barangkali ya udahlah jual aja lah perusahaan ini gitu kan. Banyak sekali ya perusahaan multinasional yang mau beli, sebelumnya udah begitu Wardah melejit tuh banyak yang mau beli gitu, harganya pun juga lumayan. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi lah, jual aja gitu kan. Tapi kembali lagi kepedulian ini, bagaimana tujuan kita bukan hanya cari uang, tujuan kita adalah bermanfaat untuk orang lain. Nah ini saya rasakan sampai anak saya juga tanya, kok bisa nggak bosen ya sampai tua masih ngurusin perusahaan gitu. Saya walaupun jadi komisaris tapi tetap aja otak-atik lihat laporan gitu ya. Memang kita nggak akan bosen kalau tujuan kita hidupnya bagaimana bermanfaat untuk orang lain. Jadi visi di perusahaan. Jadi bagaimana perusahaan ini berkembang terus-menerus. Ya, ini ya saya rasakan. Jadi saya berapa kali jatuh bangun, saya nggak pernah mikirkan dirinya sendiri, tapi yang saya pikirkan bagaimana mempertahankan karyawan, bagaimana mempertahankan perusahaan ini. Ya, seperti itu sih yang saya rasakan. Ya alhamdulillah, saya rasakan gimana kita selalu ikhtiar ya, selalu bergerak. Ada aja kemudahan dari Allah itu yang saya rasakan. Jadi berapa kali kami menemukan momentum-momentum yang pas seperti itu. Wow, luar biasa Ibu Nur Hayati. Semoga menjawab ya Pak Rian. Ini ada 3 pertanyaan terakhir ya Bu. Ya, ini selanjutnya dari Wijaya Wardana. Ini kayaknya Bapak ini agak pengen sedikit kepo deh Bu. Boleh agak turun sedikit prompternya? Oke. Salam Bu, saat ini revenue atau pendapatan Paragon bisa mencapai berapa rata-rata per tahun ya Bu? Kayaknya mau tahu Pak Wijaya ini Bu. Ini karena kami bukan perusahaan publik ya, jadi saya nggak bisa keluar itu angkanya. Tapi yang jelas perusahaan ini mampu membayar karyawan di atas 10.000, bisa dihitung sendirilah berapa gitu ya. Jawaban yang sangat bagus Ibu Nur Hayati. Jadi Pak, pikir sendiri ya Pak, mampu membayar 10.000 karyawan, bahkan bisa membuat karyawannya sejahtera. Wow, keren sekali ya. Oke, ini ada dari Saiful Erian dari Tamrin Group. Selamat siang Ibu Nur Hayati, saya ingin bertanya mengenai kolaborasi antara senior dan junior yang tadi Ibu ceritakan. Nah, apa nih Bu kesulitannya ketika menghadapi junior, khususnya yang anak milenial yang ingin serba instan? Silakan Bu. Ya,
Jadi sebetulnya memang ya milenial ini pengen cepet gitu ya, pengen cepet jadi. Nah makanya ini ada kolaborasi dan alhamdulillah kalau waktu awal tentu saya dengan anak saya ya, anak saya memang bukan milenial tapi hampir milenial juga gitu kan. Bagaimana saya berkolaborasi. Jadi kalau saya tuh sama anak-anak pastilah awal-awal juga agak itu ya, agak terjadilah perbedaan pendapat. Tapi saya kembali lagi, saya biasanya enggak, misalnya ada pendapat anak saya gitu, yang saya rasa saya sudah pernah kerjakan, tapi dia ingin mengerjakan lagi, padahal itu udah pernah gagal seperti itu. Bagi saya, tetap saya suruh, tetap saya biarkan gitu. Jadi bagi saya itu potensi mereka saya suruh keluarkan aja. Tapi tentu dengan sedikit dulu gitu ya. Jadi biasanya kita demikian. Jadi kita kasih keleluasaan gitu ya. Tapi mereka akhirnya sadar sendiri itu. Jadi kita maksudnya ide itu kita nggak pernah tolak mentah-mentah gitu ya. Kita diskusikan gitu. Jadi mereka tuh belajar gitu, akhirnya ketemu sih. Asal itu 5 kepedulian tadi ya yang selalu kita ini kan. Jadi dengan kepeduli itu bagaimana kita kolaborasi. Jadi kata kuncinya di Paragon ini adalah collective leadership ya. Jadi bagaimana memimpin bersama-sama dan kita adalah di satu kapal, itu yang saya sampaikan sih. Jadi bagaimana kita saling peduli, saling tahu ya kesulitan orang apa seperti itu. Alhamdulillah sih culture itu udah terbentuk sehingga sampai saat ini tidak ada masalah. Milenial juga senang gitu ya. Kemudian ya para profesional juga senang gitu membimbing para milenial. Mungkin bisa menjawab. Iya, baik, semoga menjawab. Selanjutnya ini dari pertanyaan dari Ibu Maria. Pertanyaan lanjutan untuk tim Paragon yang membuat KPI-nya sendiri nih Bu. Bagaimana jika ada yang tidak mencapai target? Nah ini gimana Bu? Biasanya kalau tidak tercapai target itu kita diskusikan bersama-sama. Kenapa tidak tercapai gitu kan? Ini kalau target ini kan kalau target perusahaan kan target bersama ya. Jadi ya masing-masing nanti akan ada kesalahan di pabrik nggak bisa supply atau kesalahan daripada bagian promosi yang iklannya kurang tepat gitu kan. Jadi tapi kami tidak pernah maksudnya kasih punishment gitu untuk yang nggak capai target, tidak pernah. Jadi kita ngasihnya reward, bukan punishment. Mungkin bisa jawab ya. Wow, luar biasa ya Bu. Jadi nggak ada punishment ya, reward ya. Kekeluargaan sekali. Oke, saya jamin Bu, abis ini kayaknya pasti banyak yang pindah ke PT Paragon Bu. Oke, baik. Pertanyaan terakhir buat Ibu Nurhayati ini dari Novi Handriwati, PT BMJ. Assalamualaikum Ibu, mau bertanya. Tips wanita agar dapat eksis dengan segala keterbatasan yang dimiliki dengan persaingan yang semakin ketat. Silakan Bu Nurhayati, apa tipsnya? Jadi perempuan yang sukses gitu ya ceritanya ya. Jadi maksud saya dalam perjalanan saya itu ya perempuan pasti ada sedikit ya karena harus ngurusin anak-anak gitu ya. Tapi kata kuncinya sebetulnya kolaborasi, tetap kolaborasi. Jadi seorang perempuan bisa sukses kalau dia bisa kolaborasi dengan orang sekitarnya gitu ya. Kalau di rumah ya dengan asisten rumah tangganya, dengan orang tuanya atau dari siapa. Nah, kemudian ya kalau udah punya perusahaan tentu kolaborasi dengan SDM-nya ya. Jadi selama ini sebetulnya kata kuncinya kolaborasi sih. Ya, kita gimana saling toleransi. Nah, itu yang menyebabkan kita bisa sukses. Iya, baik, sekali lagi tepuk tangan untuk Ibu Nurhayati, luar biasa. Terima kasih Ibu buat sharingnya sangat luar biasa, bermanfaat buat kita semua dan tentunya sukses untuk Ibu dan untuk PT Paragon Technology and Innovation. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.